Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng kita 10 menit perbincangan bersama Dwines. Kali ini bintang tamunya adalah siapa? Anggar Setiorini. Yo. Bukan Anggar setiap saat. Apalagi Anggar setiap tikungan ada. Apalagi Anggar setiap hari di ghosting. Kok curhat? Enggak, saya nggak mau buka sih. Enggak. Kita mulai ya 10 menitnya. Nah, yuk. Apa aja nih? Apa aja, kita random banget. Oke. Kita random banget ya. Gimana rasanya di ghosting? Agak to the point ya. Baru Kita mulai. ngomongin percintaan karena di belakang layar dia sudah menceritakan beberapa beberapa kejadian, pengalaman yang pengalaman. sangat menarik. Pengalaman percintaan Apa beliau, tuh? gitu. Jadi Apa kayak, tuh? ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita kupas tuntas. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Hal apa yang paling menyakitkan dalam percintaan kamu? Kamu ngerasanya di ghosting kah, diselingkuhin kah? Nggak cocok lah, beda Aku di agama. ghosting pernah, diselingkuhin pernah, beda agama pernah. Wah. Terus Semuanya. yang keluarga udah deket banget. Terus ternyata hati-hati di jalan juga Oh, pernah. iya. Nanti Bagus. tolong backsoundnya hati-hati di jalan ya. Takutnya kena ini. Oh iya, Copyright. copyright ya bener. Iya. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Oh udah, tapi yang paling menyakitkan dari semua yang kamu sebutkan. Kayaknya diselingkuhin sakit. Terus yang udah deket terus putus sakit, di ghosting juga sakit. Kan yang lebih sakit, mbak tendang kamu ya. Iya, kamu ceritakan. Selingkuh kayaknya selingkuhin. Oh, iya. Kenapa kok bisa diselingkuhin? Karena di dua Sebab ini tuh ini. sakit. Perempuan Anggar yang manapun sangat berprestasi bisa. Nanti aku sebutin semuanya prestasi. Jangan. Enggak. Sertifikatnya di Enggak. sertifikat seminar semua. Peserta ya. Ya itu gimana tuh ceritanya? Apa tuh pertanyaannya? Iya tadi yang diselingkuhin. Oh. Kok bisa? Ya? Aku nggak tahu sih. Setauku selingkuh kan emang dalam keadaan sadar ya. Oh, betul. Jadi menurutku siapapun yang menyelingkuhi, aku rasa emang dia dalam keadaan sadar dan dia tahu dia sedang selingkuh gitu. Dan menurut kalian itu tidak bisa dimanfaatkan Maafkan. lagi? Nah mungkin aku agak beda ya sama orang-orang, tapi aku nggak tahu ini nggak tahu ini benar atau salah yang aku Agak takut lakukan. ya. Aku tipikal yang orangnya, misalnya aku emang nggak tahu habitnya sebelumnya kayak gimana. Sudah selingkuhin aku tipikal yang memberi kesempatan kedua. Karena aku berpikir kayaknya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi ketika dikasih kesempatan ternyata dia masih melakukan hal yang sama. Baik gitu. Tapi ada beberapa orang yang bilang kayak selingkuh tuh nggak bisa ditolerir ya, nggak bisa ini. Betul, sangat betul. Karena tadi aku bilang selingkuh itu dalam keadaan sadar. Iya. Iya kan? Jadi kayak kamu nggak lagi mabok atau ngigo terus kamu selingkuh kan? Enggak, ya. Tapi bisa dibilang itu penyakit dari seseorang atau tidak? Kalau menurut aku kalau misalnya dia dari dulunya, aduh, habitnya emang selingkuh, terus nanti dia dapat pasangannya selingkuh lagi, terus dia selingkuh lagi, terus mungkin bisa kali ya dia bilang penyakit ya. Tapi aku nggak BTW tahu namanya apa. BTW nih, kalau kalian yang nggak tahu, Anggar itu seorang penyanyi, konten creator, Oh, selebgram. Sekarang lagi pendidikan di kedokteran. Di Aduh. mana itu? Oh iya. Di Pokoknya di situ ya. Nih aku mau nanya nih. Oke. Sebelum kamu menjadi seorang konten creator dikenal banyak orang, ya, sikap laki-laki tuh berbeda nggak? Ada yang tiba-tiba datang kah? Ada yang tiba-tiba misalkan ngedeketinnya tuh kayak ya orang ngedeketin mana itu gara-gara mana gini. Iya, jadi oh, karena gitu, ngerti nggak sih? Kalau itu aku nggak tahu ya kan itu motif orang kan Iya. kita nggak tahu ya. Misalnya dia tujuan dari oke aku mau deketin ini gara-gara ini atau kita kan nggak ada yang tahu maksud dia apa gitu. Iya. Tapi Kamu aku rasa sih ngerasanya sama aja. Jadi sebelum aku Sama. jadi content creator aku malah nggak pernah di ghosting. Tapi semenjak aku jadi content creator aku udah 2 kali atau 3 kali gitu aku di ghosting. Dan Agak FYI aneh ya, agak aneh aku ya. ngerasa setiap aku habis di ghosting aku ngerasa aku nggak worth it gitu. Ngerti gak? Jadi aku tuh beberapa kali tuh kayak sharing sama teman-teman terdekatku gitu kayak dia di ghosting tapi kita tuh sama-sama sebagai orang yang di ghosting tuh karena ini silent treatment termasuknya menurut aku ya. Iya. Dan itu tuh bisa berdampak untuk yang di ghosting tuh kayak ngerasa dia nggak worth it kayak
ternyata aku nggak worth it itu buat diperjuangin ya, soalnya kayak ghosting tuh kan suka tiba-tiba hilang tanpa kata-kata nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Aku nggak tahu definisi ghosting menurut kalian apa, tapi kalau dari aku kayak gitu. Sebenarnya kamu meninggalkan seseorang tuh boleh aja, tapi please kayak ya at least ada statement kamu yang menjelaskan kenapa, ada alasannya gitu kayak. Nih, cara laki-laki Tiba-tiba Pesannya apa yang nih? suka melakukan seperti itu. sebenarnya kalau Pesannya ada. sebenarnya ghosting tuh nggak hanya laki-laki sih. Oh iya, Cewek perempuan juga bisa. Iya, perempuan juga bisa nge-ghosting. Cuman kalau dari aku pribadi karena aku wanita, jadi aku yang ghosting aku ya lelaki gitu kan. Iya, jadi kayak gitu. Pesannya buat salah jangan itu dulu, itu yang salah. Laki-laki nggak harus ghosting nggak sih? Kita tuh butuh kejelasan, maksudnya mau lo ngomong lanjut atau enggak tuh harusnya kasih tahu, walaupun sebenarnya itu belum sampai pacaran. Betul. Kalau lu merasa emang ternyata kita udah deket 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ternyata kita nggak cocok, udah lu bilang aja. Ngomong aja. Alasannya tuh Kita apa tuh gitu? nggak menuntut kamu untuk ada di situ, ngerti Iya, gak? Kalau betul. emang kamu nggak cocok, monggo pergi gitu. Tapi nggak yang langsung pergi, kita ngobrol dulu nih. Kayak kita nggak maksa kamu buat stay sama kita gitu, ngerti gak sih? Kayak, woi gue nggak minta lo di sini gitu. Kamu aja ngedeketin dia ada opening, masa nggak ada closing? Anjay. Jadi jeduk ya, jeduk ya. Aku nggak bisa. Gini kok bisa. Nah, orang kenyang bego diem deh. Gitu guys. Kalian bayangin nanti kalau misalnya kalian punya anak perempuan digituin. kayak Tapi mana kamu perasaan? pernah nggak ketemu sama laki-laki yang dia tuh to the point? Maksudnya to the point itu aku ngedeketin kamu karena kamu ini, Nah. kamu bla bla bla. Ada Nah, nggak? kalau Pasti ada. mungkin kalau aku kebalik ya, aku yang misalnya ngerasa aku udah mereka nih deketin aku intens 1 minggu atau 1 bulan, aku langsung tanya, maksud kamu dalam 1 minggu ini atau 1 bulan ini tuh gimana ya, mau deketin aku atau gimana gitu. Jadi aku nggak pernah ketemu cowok yang kayak aku mau deketin kamu ya gitu, nggak. Maksudnya mungkin dia nyuruh kita yang disuruh ngerti kali gitu ya, tapi aku yang selalu, karena aku anaknya ekspresif dan kayak kalau kata dia sih aku sih paling make sure ya, jadi kayak aku lebih ke kayak nanya sih, kayak 1 minggu kita udah intens ini, atau sampai aku kayak gitu sampai ada yang bilang gini, to the point banget ya gitu, kayak dia yang kaget. Oh. Kayak karena dia nggak pernah nemu cewek yang nanya, karena menurut aku tuh kita udah sama-sama gede, Iya. kalau Iya. mau ya mau, enggak ya enggak, mau temenan ya temenan, kalau lebih dari temen nih ya kita sama-sama bisa Karena gini, diomongin. perempuan tuh harus menempatkan diri. Iya. Ketika misalnya dia udah ngedeketin kita, modusnya apa, kita tuh harus ngerti maksud dia tuh apa gitu. Nah, dan aku kan anaknya bukan yang cenayang ya, jadi aku lebih Oh. ke jadi to the point ya, jadi aku Kamu lebih ke indra keenam atau indra keenam? Oh sih, nggak bisa dipotong. Dian? nah jadi aku emang anaknya yang kayak, kan aku nggak ngerti nih kode kamu apa, aku nggak ngerti maksud kamu gimana. Mungkin Jadi dia aku yang mengeluarkan nanya, kondom borse atau kode kode morse, Bambang. Oh, Maaf jadi ya. kode referral Iya. untuk ada di investasi atau bawah ini. kode invitation. Oh iya, kan kita nggak ada yang tahu. Ya. Jadi seru juga ya Iya. cerita di ghosting. Tapi Iya. kita pribadi belum pernah di ghosting sih. Ini nih Lebih ke- membahas. Atau ngeghosting. Enggak saya. Enggak ya. Gue nggak bisa ngomong sih. Pernah sih dia. Nih, gue mau nanya deh, gue mau nanya. Ini tadi dari sisi pasangan mungkin ya, sekarang dari pertemanan. Kalau dari pertemanan, setelah kamu menjadi content creator sama sebelum, ada nggak perubahan? Ada banget kalau itu. Aku Kalau ngerasa sebelum, banget. kalau sebelum Kalau sebelum tiba-tiba tuh, kalau sebelum ya ya udah kayak biasa aja. biasa aja. Tapi kalau sekarang tuh ngerasa kayak tiba-tiba ada yang DM, masih ingat aku nggak? Angger, kamu kenal aku nggak? Gitu. Kamu ingat nggak? Atau nggak ingat pura-pura nggak tahu? Atau Aku kamu kalau ingat siapa? aku bilang ingat. Kalau Kalau enggak, enggak, maaf. Orangnya kayak gitu ya, kayak maksudnya langsung aja Minta kayak maaf. kalau nggak ingat ya aku bilang nggak ingat, kalau ingat ya ingat, kalau nggak inget tuh tetap aku berusaha tanya temanku dulu, teman terdekatku ini siapa, woi siapa, kayak nggak enak ya gitu. Iya sih. Tapi kerasa sih menurutku, jadi kayak yang tiba-tiba pantai yuk atau nongkrong yuk, Oh, kayak padahal enggak. sebelumnya nggak, padahal sebelumnya nggak, kita Enggak. nggak pernah ini, kayak Iya, cuman iya. kayak tahu Terus kamu nanggepinnya gimana tuh? Ayo aja atau yang? kalau aku lagi pengen pantai dan ini Agak ayo telat. gitu. Iya. Tapi Tapi kalau ayo rencana yang nggak jadi taken atau jadi. Oh jadi. Oh benar. kayak yang nggak pernah main ke rumah jadi main ke rumah gitu, Oh. gitu. Bawa buah gitu. Mending ya bawa gorengan kok kemarin. Gemes banget cowok. Cewek dong. Oh iya. Aduh bener. Cuma ngapain bawa gorengan? Harusnya bawa Itu bunga nggak kalau apa-apa saya. nggak Iya sih? sih bener. Kok beda sih?
semenit terakhir nih, Oke. pesan apa yang bisa kamu ambil dari permasalahan hidup kamu sebelum dan sesudah jadi content creator atau misalkan buat pasangan-pasangan di luar Menurut sana? aku udah tahu pertanyaannya. Oke. Menurut aku nikmatin aja prosesnya, mau itu enak gak enak, karena menurut aku proses itu sangat penting. Gimana ya maksudnya? Jadi bukan finishnya tapi prosesnya yang kita harus Iya. nikmati. Jadi mau pada itu saat sakit mau itu enggak, nikmatin aja. Karena aku tipikal kalau misalnya ternyata emang sakitnya tinggal 2%, aku bakal nikmatin 2% itu sampai habis. Jadi pas aku happy, iya. kerasa gitu. Iya. Karena kita beneran nikmatin rasa sakit ya. Aduh. Aku pernah baca di salah satu buku, dia bilang gini, jadi kamu harus nikmatin pada saat kamu melakukan itu, bukan memikirkan masa depan karena nanti kan kamu bukan ada di tempat itu, mau masa depan maupun masa lalu. Jadi nikmatin prosesnya itu. Jadi nikmatin saat itu. Dan Tuhanmu bersama perasaan kamu. Iya. Udah habis guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Kita kedatangan bermanfaat. Angga sangat Closingnya bermanfaat. sangat tepat ya. Tepat. Bagus sekali ada Oh, memanage-nya. saya lihat jam. Biar ada pesan yang terkandung di dalamnya. Oke, terima kasih banyak guys yang udah nonton semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga Angga juga sukses terus ke depannya. Kalian Oke. Mau jadi apapun nanti. Pokoknya Bisa aku kita mendukung. Kalau kamu jadi dokter, Boya anak aku nanti ke kamu gratis dong. Agak temen nih. Ren. Agak temen kayaknya ya. Temen kayaknya. Kalau gratis BPJS. Ya udah, terima kasih banyak. Dia nyingungnya banyak ya. Iya. Bingung kan aku gak sih lo? Kena sini kena semua kena gitu nah. Ya. Ya udah tuh ya, dadah. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi